Saya ke Bung Isnur dulu. Selamat malam Bung Isnur. Selamat malam Mbak Rosi, Mbak Ada Vivi. 107 elemen masyarakat, koalisi masyarakat sipil yang ingin melayangkan somasi, yang sudah melayangkan somasi terbuka pada Presiden Jokowi, termasuk dan di dalamnya ada Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan. Anda mengatakan secara garis besarnya adalah pemerintah dianggap gagal dalam menangani pandemi ini. Untuk secara spesifik, karena kita sedang berbicara soal kelangkaan oksigen, adalah tidak mampu mengendalikan kelangkaan oksigen, tidak mampu mengadakan oksigen, dan tidak mampu mengendalikan harga oksigen yang selangit. Apa yang membuat Anda kemudian mengkaitkan ini bahwa Presiden Jokowi gagal? Yang pertama gini, Mbak Rosi, bahwa masyarakat sipil ini memperhatikan dan juga memantau perkembangan sejak awal pandemi sampai sekarang. Dan ini kok nampaknya tidak ada perubahan ya, keseriusan, kefokusan pemerintah, kesiapsiagaan pemerintah. Bahasa Pak Jokowi, sense of crisisnya kok nggak nampak gitu. Dan semakin tidak nampak ketika oksigen. Orang itu sudah melaporkan curhat kelangkaan oksigen sejak bulan Mei. Tapi di saat orang mulai cerita tentang kelangkaan oksigen, Indonesia malah diekspor oksigennya ke India, ngasih ke India. Jadi dia seolah-olah punya kebaikan, tetapi mengorbankan rakyatnya sendiri. Gitu. Kalau kemudian jawabannya adalah Bung Isnur, itu adalah bagian dari solidaritas internasional, itu bagian dari kesetiakawanan internasional, bahwa pada saat kita membutuhkan juga kita sering dibantu. Jadi tidak ada sesuatu yang salah ketika India membutuhkan pertolongan Indonesia, maka Indonesia juga membantu. Itu ada dua hal Mbak Rosi. Ada orang baik yang dia sadar bahwa dia sudah berlebih pasokannya. Ada orang yang dia nggak tahu dirinya bahwa dia sedang kekurangan. Nggak tahu Nah, diri. Di Indonesia kita Nggak tahu lihat diri bahwa sebenarnya masih kekurangan. Tapi kan waktu itu kita memang belum tahu bahwa kita akan ya, mengalami masa seperti ini. Disitulah nggak belajar dari pengalaman. Kalau di 2020 kita bulan Maret nggak sadar dengan misalnya bahayanya COVID datang ke Wuhan, malah kita buat promosi wisata. Di 2021 bulan Mei sampai Juli nggak sadar bahwa Delta masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan Indonesia. Pak Luhut kan bercerita, ya kami nggak sadar, kami kaget. Jadi ini kalau bahasa orang pepatahnya tiba saat tiba akal. Jadi ketika ada sesuatu yang tiba-tiba di depan mata baru paham, baru sadar bahwa ini bahaya. Padahal pengelolaan pemerintahan, pengelolaan apalagi pandemi nggak seperti itu. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Mbak Rosi, ada namanya kesiapsiagaan. Bung Ada Isnur, persiapan, ada prediksi. Sudah dijawab oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan tentang somasi Anda dan koalisi masyarakat sipil lainnya. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan mendorong suplai harian oksigen medis di Pulau Jawa melebihi kebutuhan dengan menggerakkan sejumlah BUMN, ada Krakatau Steel, Petrobras, dan Pusri. Bahkan Menteri Perdagangan mengaku sudah memotong birokrasi dan administrasi untuk mempercepat pengadaan oksigen. Jadi begitu banyak sebenarnya yang sudah dilakukan untuk mengadakan oksigen. Itu kapan? Jadi kalau kita lihat tadi saya bilang langkah sejak bulan Mei, Satgas KPCPEN itu baru dibentuk Satgas oksigennya kalau kita lihat dari pemberitaan 9 Juli. Jadi itu dia setelah rame, setelah orang banyak korbannya, rumah sakit teriak-teriak, misalnya Kompas memberitakan di Sarjito, kemudian malah dicap hoak oleh kepolisian. Di Papua sangat menderita, di Bali banyak laporan orang meninggal di rumah sakit karena nggak ada oksigen, baru sadar. Jadi sadarnya, bergeraknya setelah ada kepanikan yang luar biasa dan didahului oleh masyarakat. Jadi yang nampak itu adalah bagaimana kita lihat malam ini, kreativitas warga, kepedulian warga, bukan kerja sistematis pemerintah.